Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini tanggal 7 Juli untuk IHSG ditutup merah minus 0,60% ke level 6.716. Jadi ditutup merah. Kalau kita cek untuk indeks global, hari ini tanggal 7 Juli untuk indeks Asia merah semua ya. Dari, Nikkei, Hang Seng, Shanghai, Singapore Index, IHSG juga semuanya merah. Jadi walaupun kemarin IHSG hijau kuat sendiri, hari ini ternyata ikut-ikutan, yang lainnya merah, dan untuk indeks US-nya juga, eee, semalam ya, kemarin malam itu juga merah ya, dalam 2 hari terakhir ini untuk indeks US merah. Gimana untuk nanti malam ya semoga aja hijau, cuman ya kita ikuti aja kalau mau ngikuti indeks US ya. Untuk saat ini sih belum, buka ya untuk market, Amerika, jadi mungkin nanti jam 9.00-an kalau nggak salah. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di IHSG, tanggal 7 Juli ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini aslinya paling banyak keluar di saham Bank Mandiri ya, dan untuk saham Bank Mandiri hari ini, turun lumayan dalam. Untuk aslinya di saham Bank Mandiri hari ini net sell 150,2 M. Selain di saham Bank Mandiri hari ini aslinya juga keluar di saham Gotoh net sell 45,6 M, di Antam net sell 40,8 M, di Medco, PTBI, TMG hari ini aslinya keluar. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada saham ASII, TLKM, Bank BRI, INKP, FILM, MNN ya, ini aslinya masuk. Cuman secara keseluruhan sih lebih banyak yang keluar ya untuk hari ini, aslinya di IHSG. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 Juli, untuk aslinya sebenarnya kalau kita perhatikan ini yang paling banyak didistribusi asing malah Bank BCA ya. Dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya keluar 366,8 M, dan, dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya terus masuk di saham ASII sampai hari ini juga aslinya masih net buy. Jadi, perlu diperhatikan ini untuk saham ASI ya, misal berhasil breakout, di range konsolidasinya bisa naik lebih tinggi lagi. Selain di saham ASI dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya paling banyak masuk di saham ISTAT, KLBF, FILM, dan ICBP. ICBP aslinya, masuk terus ya. Kalau kita cek dalam dari bulan Juni itu ya di ICBP aslinya paling banyak masuk. Jadi bisa dipertimbangkan ini kalau mau entry walaupun harganya udah di atas ya. Mungkin selama aslinya nggak banyak jualan di saham ICBP ada kemungkinan masih naik lagi sih. Kalau lihat transaksi dalam 1 minggu terakhir untuk besok Senin, minggu depan ya, kalau menurut saya sih untuk IHSG mungkin masih akan di area sini-sini aja ya, di area resistennya, di area 6.730-an, kemungkinan akan konsolidasi di area sini. Mungkin sebelum, market buka lihat dulu untuk indeks US-nya ya, untuk indeks global gimana. Kalau indeks US nanti malam itu ditutup hijau, ya ada kemungkinan untuk IHSG naik, dan nggak ada salahnya juga buat ngikuti ekonomi global ya, kalau sentimennya positif, misal ya ada sentimen positif untuk indeks saham, ada kemungkinan untuk IHSG naik sih. Tapi kalau lihat transaksinya hari ini dan dalam 1 minggu terakhir mungkin masih akan di arah sini-sini aja, semoga aja bisa breakout, lagi di atas 6730-an dan melanjutkan kenaikannya. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Gotoh, hari ini turun lagi ke area support 108 untuk saham Gotoh. Pas di 108. Ini area support sih, jadi kalau mau entry, ya bisa dipertimbangkan ya, ini udah di-support lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, saham Gotoh, harusnya sih kalau turun ya resikonya nggak gede-gede banget ya. Untuk saham Gotoh, kalau kita cek dari Juni, 1 Juni aslinya keluar 240 berapa ini, ya 240 M-an ya, aslinya keluar. Masuk itu sebelum bulan Juni, bulan Mei untuk aslinya banyak masuk di saham, Gotoh. Untuk transaksinya hari ini tanggal 7 untuk, aslinya net sell 45,6 M di saham Gotoh,
dan dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 aslinya net sell 90,4. Jadi kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksinya sih untuk saham Gotoh dalam 1 minggu terakhir ini nggak terlalu rame ya, cenderung sepi. Jadi saham Gotoh nggak kemana-mana itu ya karena sepi. Mungkin, kalau udah mulai liquid, udah mulai hectic untuk saham Gotoh kemungkinan sih, naik ya. Soalnya kalau turun ini sih udah di bawah sih hitungannya ya, apalagi, waktu itu pas awal akhir bulan ya, akhir bulan Mei itu aslinya masuk cukup banyak. Dan ketika turun dari awal Mei, bulan Mei itulah untuk aslinya cenderung akumulasi cukup banyak di saham Gotoh, jadi harusnya sih jaga harga, kalaupun turun, kalau menurut saya untuk saham Gotoh, eee, akan dijaga di atas 103 ya, ini semoga aja seperti itu. Ya semoga sih nggak jebol aja ini 108, kalau sampai jebol 108 ya bisa nunggu di 103 kalau mau average dan lagi nambah muatan ya, tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini saham Gotoh gimana. Gotoh untuk hari ini tanggal 7 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini, sebenarnya sih di distribusi ya, ini lebih banyak yang keluar, ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini yang masuk paling banyak MG dan CP. Untuk MG-nya netbe 15M, untuk CP-nya netbe 13,1 dan yang keluar ini YU, LG, AI, BBZB, broker-broker asing keluar. Untuk aslinya yang keluar ini YU, BB, ZB, AK, versi asing keluar ya, dan yang masuk untuk asingnya BK aja 8,3 M. Untuk lokalnya masuk. Jadi untuk saham, Gotoh kalau lihat transaksi hari ini ada sih kayaknya ada kemungkinan untuk besok kalau nggak ada yang jaga harga turun ya. Jadi lihat aja mungkin di awal market ya, kalau untuk saham Gotoh langsung dibuka merah, jangan buru-buru entry. Karena bisa ngejar support di 103. Oke itu untuk saham, Gotoh ya. Untuk selanjutnya kita cek saham Mtel. Untuk saham Mtel hari ini, di candlenya sih hijau atau sempat turun ya, di awal market itu merah dulu naik mencoba breakout sih. Masih konsolidasi di area sini-sini aja untuk saham Mtel. Secara teknikal ya area resistennya di antara 685 sampai 690. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Mtel. Hari ini MTEL tanggal 7 Juli, aslinya keluar 700-an juta, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 aslinya netnya 5,6 M, MTEL. MTEL untuk hari ini, nggak terlalu rame ya, nggak liquid-liquid banget, YU yang transaksinya paling gede dan YU-nya net sell 3, DP sih, DP YU. Untuk YU-nya ini YU versi lokal sih. Jadi transaksinya itu didominasi oleh lokal. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 siapa yang masuk paling banyak CC ya, masih CC. CC-nya netbe 8,4 M dan, kalau ngikuti saham Mtel emang dari underwater-nya itu CC sampai hari ini pun untuk CC itu masih pegang barang paling banyak ya kalau kita lihat di broker summary. Jadi kalau untuk investasi ya bisa dipertimbangkan ini saham Mtel mungkin. Ya cuman emang harganya masih lelet ya untuk pergerakan harga sahamnya. Dari awal IPO juga harganya, di area yang nggak turun, cuman ya nggak dalam-dalam banget hitungannya ya, awalnya dari IPO kalau nggak salah di 800 ya, untuk hari ini 600 ya, lumayan dalam sih. Cuman selama sejauh ini dari awal IPO untuk sesinya masih pegang barang cukup banyak, masih cenderung diakumulasi sih kalau lihat secara broker saham-based, jadi sabar aja semoga aja bisa, breakout di atas 700 lah. Kalau bisa nyentuh level 700 ada kemungkinan untuk saham tutup untuk saham Mtel ya ke 725. Oke itu untuk saham Mtel, habis bagi dividen turun. Nah dan untuk saham Mtel juga tiap tahun bagi dividen ya. Dibandingkan kompetitornya juga MTEL ini hitungannya valuasinya paling menarik sih dibanding tower dan Petik. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke itu untuk saham MTEL ya. Selanjutnya kita cek saham, PTBA hari ini turun, ditutup minus
1,42% ya. Jadi kalau lihat candlenya sih kecil itu tandanya nggak terlalu liquid, nggak terlalu hectic. Soalnya habis bagi dividen emang biasanya sih seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini PTBA, aslinya net sell dalam 1 minggu terakhir ini masih net sell 13,4 sih, ini kalau kita cek dari tanggal 3 Juli. Kalau untuk hari ini tanggal 7, aslinya, net sell 18,7 M ya, jadi kadang masuk kadang keluar. Untuk saham PTBA, kalau kita cek hari ini tanggal 7 untuk saham PTBA yang keluar ini asing ya, ZP, BK, AK, RX, ini kan broker-broker asing, jadi aslinya lepas barang ditampung oleh lokal. Untuk lokalnya yang masuk LG, HRYP, XL, XT ya. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir itu cukup banyak ya yang melakukan average down teman-teman kita. Ini kita bisa lihat bareng-bareng XT, XL, BT masuk. Dalam 1 minggu terakhir sih sebenarnya kalau kita perhatikan malah didistribusi oleh ZP dan MG ya. Untuk ZP-nya netzel 44 M, MG-nya netzel 21, dan untuk MG ini market maker utamanya, oh bukan sih, BP CCM. Untuk PTBA kalau menurut saya sih ada kemungkinan akan gimana ya, mungkin akan konsolidasi dulu kalau mau entry, untuk harga saat ini sih, ya kalau tujuannya untuk invest ya mending jangan langsung gede-gede ya, bisa kalau mau nyicil ya disclaimer, ya bagusnya kalau mau entry di area sini, di dekat-dekat 2.550 kalau ada yang jaga harga. Ini untuk supportnya secara Fibonacci dan untuk resistennya ada di 2.900, 3.000 lah, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro juga hari ini koreksi turun ya, candlenya sih juga kecil, jadi turunnya itu enggak kuat-kuat banget. Open gap bawah, naik dikit turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro, untuk Adaro hari ini tanggal 7 Juli, Adaro aslinya keluar net 8 M, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 net buy ya, masih, secara keseluruhan dalam 1 minggu terakhir masih net buy 49,8 M. Kalau kita cek, dari bulan Juni juga net buy 166, jadi aslinya sebenarnya mulai nyicil cuman enggak langsung banyak ya. Untuk Adaro dan juga dari segi valuasi untuk saham Adaro ini hitungannya lumayan menarik ya dari segi PBV. Untuk, hari ini tanggal 7 dulu kita cek untuk transaksi Adaro hari ini tanggal 7 secara keseluruhan lebih banyak yang keluar ODC sih, dan ODC-nya versi asing, yang masuk untuk aslinya ZPBK. Untuk lokalnya, yang jualan OD, jadi, lokalnya ada yang distribusi ini si OD, valuasinya 13,4 dan net sell 12 M-an ya. Untuk DXFZ juga kalau lihat valuasinya dan net valuasinya ini hampir sama, jadi, mereka hampir seluruh transaksi itu jualan. Untuk Adaro ya, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir gimana dari tanggal 3, sebenarnya kalau kita cek dari tanggal 3 dalam 1 minggu terakhir untuk saham Adaro itu lebih banyak yang masuk ya. Jadi kayaknya sih ada kemungkinan untuk saham Adaro ini sih akan semoga saja bisa ke 2.550 ya untuk, minggu depan. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk hari Seninnya, eee, ya semoga aja naik ya, semoga aja. Soalnya dalam 1 minggu terakhir ini cenderung lebih banyak yang masuk sih untuk saham Adaro, apalagi dari segi valuasinya juga cukup menarik ya untuk saham Adaro ini, dan Adaro 0,7, ROE-nya 28%. Ada kombinasi ROE-nya ya kemungkinan turun ya tahun ini, soalnya pendapatannya juga ini diproyeksikan turun karena harga batu baranya nggak semahal tahun kemarin. Dan kalau kita cek di sini pemegang sahamnya, untuk saham Adaro ya.
nggak terlalu hectic sih, masih ya ada pergerakan cuman belum terlalu hectic. Oke, itu untuk saham Adaro ya, kalau mau entry sebenarnya nanggung di, mendekati area resisten ya. Untuk supportnya secara histori ada di sini di 2180, mungkin kalau mau entry perhatikan saja 2180 ya, kalau koreksi, kalau enggak ini sudah di area resisten, kalau mau entry ya agak nanggung kalau menurut saya, cuman kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Untuk saham ADMR hari ini 2, 3 hari terakhir ini ya harganya nggak kemana-mana setelah, mengalami kenaikan. Untuk saham ADMR konsolidasi dalam 2 hari terakhir ini candlenya merah-merah kecil, untuk hari ini minus 0,48%. Untuk supportnya setelah histori masih di 1020, selama nggak jebol aja di bawah itu sebenarnya untuk saham ADMR masih bisa naik ya, kalau secara teknikal kan seperti itu, naik, konsolidasi, naik, berarti trennya, kalau untuk time frame rendah ya ini hitungannya udah mulai bullish ya. Cuman kalau untuk, invest, coba kalau kita cek untuk transaksinya gimana, ADMR untuk beberapa hari terakhir ini, ADMR hari ini tanggal 7 Juli, itu aslinya masuk loh ini, net buy 1,1 M kalau kita cek dari 3 hari ya, 1, 2, 3 dari kemarin tanggal 5, net sell 30 M malahan kalau kita cek dari awal minggu ini dari tanggal 3, dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net sell 41,6 M, jadi aslinya keluar di saham ADMR. Untuk hari ini tanggal 7 untuk saham ADMR kita cek dulu untuk hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini enggak hitungannya lebih banyak yang masuk ya sebenarnya. Kalau kita perhatikan market-market utamanya KICC, cuman yang sebenarnya sepi lah untuk hari ini. Nggak ada yang goreng ini kalau lihat valuasinya kecil-kecil semua. Dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 untuk saham ADMR, malah lebih banyak yang keluar ya, jadi perlu hati-hati market-market utamanya CC-nya net sell 400-an juta, kemudian AK-nya net sell 27,1 M, jadi mereka untuk CC-nya cenderung scalping. Untuk saham ADMR, kalau secara teknikal sih perhatikan saja mungkin level 120, tapi kalau tetap minat entry amannya ya, amannya dapat saya antisipasi sedikit di bawah 1020. Ya amannya sih seperti itu. Ini udah di area apa ya, konsolidasi. Oke, itu untuk saham ADMR ya, untuk resistennya sih kalau masih ada yang naikin, secara teknikal ke 1285. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham INDY ya. Udah lama kita nggak cek saham Indika Energi. Untuk hari ini merah 3,33% ya, minus. Untuk resistennya masih di 2080, secara Fibonacci di area situ, dan supportnya ada di 1715 ya, di sini sih 15, 1720 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya INDY hari ini tanggal 7, aslinya net sell 5,8 M, aslinya keluar ya. INDY kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3, aslinya net sell 500-an juta, jadi kadang masuk kadang keluar, keluar ya. Kalau kita cek transaksinya dalam 1 minggu terakhir ini sebenarnya belum ada yang akumulasi banyak-banyak banget untuk saham INDY. Dan kalau secara teknikal aja ya, mungkin buat patokan, namanya kalau mau entry di saham INDY, nunggu breakout aja. Ini sih breakout ya kemarin tanggal 6, cuman kemarin tuh kayaknya nggak rame-rame banget, jadi volumenya kecil, jadi breakout kalau volumenya kecil itu perlu dilakukan ya. Nanggung juga sih kalau mau entry, mending nunggu breakout disertai dengan volume yang gede dan adanya cek harga di area 2080 kalau mau entry. Untuk support secara historinya ada di 1890, 1900 lah. Kalau masih misal langsung di bawah merah jangan buru-buru entry, bisa pertimbangkan area 1900 kalau ada yang cek harga.
Oke, itu untuk saham INDY ya, resistennya ada di 2080. Selanjutnya kita cek saham ENRG. Untuk saham ENRG juga udah cukup lama nggak kita bahas, untuk harganya konsolidasi di area sini-sini aja soalnya sih. Untuk hari ini minus 3,54%, untuk area support resistennya secara Fibonacci untuk resistennya ada di 235 dan sorry 234,36 ya. Itu area resistennya, dan area supportnya ada di 1900 192. Kalau kita cek untuk transaksinya INRG, untuk INRG dalam 1 minggu terakhir aslinya keluar 1,4 M, dan untuk hari ini tanggal 7 aslinya keluar 2,3 M. Untuk valuasinya kecil, jadi belum terlalu rame, masih sepi-sepi aja untuk saham INRG. Untuk ENRG kalau kita cek transaksinya hari ini secara keseluruhan malah ini, kelihatan sekali didistribusi ya oleh RX dan KZ. Yang distribusi ini juga asing, untuk RX-nya versi asing, KZ-nya juga asing ya, untuk hari ini. Untuk lokalnya masuk. Ya, untuk saham ENRG mungkin untuk besok di awal market jangan buru-buru entry. Kalau mau masuk coba kita cek sekilas ya untuk, valuasinya gimana ENRG. Di harga saat ini untuk saham ENRG PBV-nya di bawah 1 kali sih, 0,6, untuk ROE-nya 11%. Ya, untuk saham sektor seperti ENRG ya hitungannya nggak terlalu gede sih untuk ROE-nya ya, 11% aja. Tapi untuk kuartal satunya naik ini 11 untuk IPS pendapatannya dibandingkan kuartal kemarin. Untuk saham ENFP, tapi kalau mau entry ya bagusnya mana ya, untuk besok mungkin jangan buru-buru entry dulu di awal market, karena untuk hari ini cenderung didistribusi. Untuk support secara historinya sih ada di 206, mungkin kalau di area 206 itu ada yang jaga harga, bisa pertimbangkan kalau mau entry. Kalau sampai jebol di bawah 206 ya bisa tunggu di bawah 200. Oke, itu tuh saham ENRG ya. Selanjutnya kita cek saham Midco. Midco hari ini turun cukup dalam, 4,70% ya, 71% untuk saham Medco. Untuk area supportnya sih 850, 850 itu area support untuk saham Medco. Dan, resistennya kalau secara Fibonacci ada di 1060, tapi kalau secara histori untuk resisten Medco, resisten terdekatnya ya berarti ada di level ini, harga tertingginya hari ini itu resisten untuk Medco 960. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Medco hari ini tanggal 7 M aslinya keluar 37,9 M, cukup banyak hari ini aslinya distribusi di saham Medco. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir net sell 4,2. Jadi hari ini ya yang keluar, mungkin beberapa hari kemarin ketika naik ya 2 hari yang lalu, itu untuk saham Medco naik, aslinya masuk mungkin. MEDC. Hari ini tanggal 7 Juli yang keluar itu AKBK, dan yang masuk yang nampung YP versi lokal ya, hasilnya keluar ditampung oleh lokal. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 untuk saham Medco lebih banyak yang masuk sih, kode YPAZ untuk saham Medco. Market maker utamanya dalam 1 minggu terakhir ini YP-nya netback 13,3 M, dan AVG buy-nya di 921. 921 floating loss ya. Eee, Mungkin buat Medco, kalau misal besok langsung dibuka merah, perhatikan saja level ini, soalnya kalau secara histori untuk support terdekatnya sebenarnya ada di 875 ya, 8 875 ya, perhatikan saja level ini 875, jebol di bawah 875, 850 sampai 875 itu bisa dikatakan area support, dan untuk resisten terdekatnya ada di 990. Kalau menurut saya sih, kalau lihat transaksinya hari ini, coba untuk saham Medco supply demand-nya lebih kuat di supply ya, ini 66
persen untuk, yang jualannya itu lebih banyak. Jadi kayaknya ada kemungkinan mungkin di awal market merah dulu, jadi jangan buru-buru entry, bisa pertimbangan area perhatikan area 875 ke bawah kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer, oke itu tuh saham Medco ya. Selanjutnya kita cek saham Pegas yang hari ini koreksi, turun dikit ya, candlenya sih merah kecil. Sempet ke 1340 cuman ditarik naik ya, jadi sedikit ada perlawanan untuk saham Pegas. Pegas selama nggak jebol di bawah 1325 aja sih. Dalam 1 minggu terakhir aslinya masuk 4,6 M dan untuk hari ini aslinya keluar 11 M ya, cukup banyak ya. Setelah beberapa hari terakhir mencoba breakout itu aslinya masuk, tapi hari ini keluar ini 11 M di saham Pegas. Kalau kita cek lebih detail lagi dalam 1 minggu terakhir ini yang masuk paling banyak LGRF dan yang jualan paling banyak NI. Kalau kita cek untuk hari ini tanggal 7, yang keluar AKSUBK, yang masuk RF, RF-nya masuk. Sebenarnya kalau kita perhatikan yang masuk sama yang keluar ini hampir sama ya, hampir balance untuk saham Pegas. Secara teknikal sih selama nggak jebol aja di bawah 1325 ya, kalau lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok, minggu depan mungkin masih akan konsolidasi dulu. Kalau, perkiraan saya mungkin untuk swing ya, untuk saham Pegas ini masih ada, ya ada potensi uji resistennya di 1460. Ini potensi ya, belum tentu dalam waktu dekat, tapi semoga aja bisa ke arah sini. Apalagi untuk valuasinya juga udah lumayan menarik untuk saham seperti Pegas. Oke itu untuk saham Pegas dan mungkin ini aja dulu ya untuk video yang ini. Nanti kita akan lanjut di part 2, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.